سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tetap kita panjatkan syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karena banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Kesehatan kita, kesempatan kita, terutama kekuatan kita untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang memperjuangkan agama beliau sampai hari kiamat. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Masya Allah, sekarang kita semua menginginkan namanya hidup enak. Siapa yang nggak mau hidup enak? Pasti kita menginginkan hidup itu enak. Cuma kadang-kadang saking kita mikirkan hidup enak, lupa nanti kita akan mati. Dan kita tidak berpikir bagaimana caranya mati enak itu kayak apa. Karena kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia sini saja, tetapi nanti ada kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita beranggapan kalau hidup enak itu kalau punya rumah. Ya Pak ya. Kalau nggak punya rumah, nggak enak hidup. Walaupun ngontrak, kan? Pindah sana, pindah sini kalau nggak punya rumah sendiri. Sehingga supaya kita ini punya rumah, apa yang harus kita lakukan? Berkorban. Kurban bagaimana? Kumpulkan uang, tabung, cicil-cicil dulu, beli tanah kredit, ya Pak ya. Kemudian nyicil pasir, batu, itu namanya kurban nggak? Kurban supaya apa? Hidup nyaman, punya rumah dengan pengorbanan, kurban. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu kita beranggapan kalau orang nggak punya kendaraan susah, kan ya? Kalau punya kendaraan baru enak. Sehingga karena kita berpikiran kalau kita nggak punya kendaraan susah, enaknya itu kalau punya kendaraan, punya motor minimal. Bagaimana caranya? Korban. Kredit, ya Pak.
Yang harusnya kita nyaman terima gaji full, harus kredit, korban. Supaya apa? Enak hidup kita. Kan mindset kita kalau nggak punya kendaraan susah. Mau ke pasar susah, nggak punya kendaraan. Mau ngantar istri susah, mau ngantar anak sekolah susah. Kemana-mana susah nggak punya kendaraan. Tapi hadirin bukan Allah Ta'ala, pernahkah kita berpikir nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau nggak punya rumah, nanti gimana? Kalau saya nggak punya kendaraan, nanti gimana? Nah, maka untuk kehidupan dunia kita yang sebentar, supaya nyaman, pasti kita harus berkorban. Begitu juga untuk kehidupan akhirat kelak. Hadirin yang mulia, maka kita harus buat korban. Itu pasti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi waktu kita, waktu itu akan habis. Dua kemungkinan saja. Satu, waktu itu habis untuk agamanya Allah. Yang kedua, waktu itu akan habis untuk selain agamanya Allah Ta'ala. Begitu juga harta kita. Kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta itu pasti akan keluar, pasti kita akan gunakan. Harta itu pasti akan habis. Cuma dua kemungkinan saja. Harta itu kita gunakan untuk agamanya Allah, untuk ibadah kepada Allah, atau yang kedua untuk selain agamanya Allah, selain untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah itu ada ibadah fisik ya, badan kita, ibadah badani, dengan badan kita, dengan sholat, puasa ya. Kemudian ada ibadah dengan fikir, dengan akal kita, berfikir kebaikan, berfikir untuk kebaikan orang lain, itu ibadah besar juga. Memfikirkan daripada maslahat untuk orang lain, itu juga ibadah yang besar. Kemudian ibadah harta kita, yaitu dengan infak, sedekah, zakat, berkorban. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lama lagi hari raya Idul Adha, kurban. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang mafhumnya, orang yang ada kemampuan lebih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri titipan harta. Ketika dia tidak berkurban, tidak menyembelih binatang kurban, maka jangan dekati musola saya, tempat sholat saya. Ini ancaman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadirin yang mulia, berlepas daripada ancaman daripada baginda Rasulullah SAW, maka kita cari enaknya saja. Kita bayangkan hidup yang enak saja. Bagaimana kita buat kurban, menyembelih binatang kurban, ini apa? Supaya kita ini nyaman di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Nanti binatang-binatang kurban itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan kendaraan-kendaraan kita di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap tetes darah dari binatang yang kita sembelih itu akan menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita. Kemudian bulu-bulu dari binatang kurban yang kita sembelih, maka semuanya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mumpung kita ini masih punya umur, yang kedua masih diberi sehat oleh Allah, yang ketiga masih diberi harta. Kalau kita hari ini untuk keperluan duniawi kita yang sementara, contoh saja untuk kendaraan, ya, untuk motor lah. Orang hari ini rela dia keluarkan DP untuk kredit untuk kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu ndaknya 500.000 per bulan. Kadang ngambil 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang ngambil setahun bisa 1 juta tiap bulan. Masya Allah. Ada nggak ada harus ada. Nah begitu. Sebenarnya bisa. Nah, untuk korban harusnya seperti itu juga.
Tiap bulan 300.000, ya kan? 300.000 dalam 10 bulan sudah 3 juta. Cukup untuk kita buat kurban. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta, uang 300.000, Pak. Kira-kira kalau kita berikan makanan, cukup berapa hari? 300.000. Kalau kita berikan makanan, maka yang keluar adalah akan jadi kotoran. Tidak cukup, kadang 3 hari nggak cukup 300.000 itu. Sekarang, ya kan? Kalau kita berikan makanan, udah jadi kotoran. Kalau kita berikan pakaian, suatu saat akan usang. Kalau kita berikan barang elektronik, akan jadi rongsokan nanti. Setahun, 2 tahun, rongsokan. Berikan motor, suatu saat tidak ada harganya lagi motor kalau sudah mati. Tetapi uang 300.000 kita kumpulkan 1 tahun dan kita niatkan untuk berkurban, sembelih binatang kurban, hadirin yang mulia, akan kekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tabungan kita, jadi kendaraan-kendaraan kita di akhiratnya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita pikirkan akhirat kita. Untuk duniawi kita yang sebentar kita perlu cukupkan. Nah, untuk keluarga kita, coba kita pikirkan supaya kita beli kendaraan, beli rumah, beli apa saja fasilitas supaya kita hidup nyaman. Intinya itu. Nah, bagaimana juga kita untuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala juga kita bagaimana hidup nyaman keluarga kita. Dengan apa? Berkurban. 1 binatang kurban pahalanya untuk 1 keluarga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang beli sesuatu yang sepele, ya. Yang perokok bisa beli rokok setiap hari, kalau rokoknya harganya 15.000, itu 1 bulan totalnya enggak kurang dari 450.000. Benar nggak Pak ini? Benar. Apalagi yang harganya sampai 20.000. Dak-daknya 1 bulan itu 600.000. Santai saja, santai saja. Cuma kadang-kadang kalau sudah Pak ikut korban berapa per bulan ikutnya? 300.000 aja Pak. 300.000. Enggak cukup. Begitu. Lagi terus. Padahal bisa. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memang harus dipaksa-paksakan. Itu namanya kurban. Paksa-paksa untuk korban itu ya namanya korban, Pak. Paksa-paksa. Padahal sebenarnya bukan korban. Itu adalah satu tabungan yang besar di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa itu korban. Kalau kita nggak korban hari ini, menjadi korban. Korban enak Pak, berkurban. Tapi kalau sudah jadi korban itu paling nggak enak. Menjadi korban apa saja itu pasti nggak enak. Ya gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pikirkan ini. Enggak-enggaknya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ada seumur hidup sekali kita. Apalagi diberikan rezeki yang lebih kita. Apalagi karyawan, jelas sudah per bulannya sekian-sekian. Tinggal dianggarkan saja. Tapi yakin yang di sini nih, insya Allah ada anggarannya semua untuk kurban. Nanti akan suatu menjadi kebahagiaan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan daripada sebagian daripada yang kalian cintai. Mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu awalnya susah, tetapi pasti suatu saat akan menjadi kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Maka kita perlu ya paksa-paksa sedikit untuk berbuat kebaikan, paksa-paksa sedikit. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain itu. Awal-awalnya dipaksa-paksa sedikit. Memang untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya itu susah, tapi nanti
Berjalannya waktu itu akan suatu menjadi kebutuhannya. Nah, begitu juga kita berinfak di jalan Allah, keluarkan harta itu. Allah akan beri satu kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu mengeluarkan daripada apa yang kita senangi. Mudah-mudahan kita semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tahun ini bisa menyembelih binatang kurban semua. Jangan menjadi korban hawa nafsu kita, ego kita. Kita ingat daripada pengorbanan Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan pengorbanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada millah, ya. Allah abadikan daripada pengorbanan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi manasik atau rukun-rukun daripada ibadah haji. Begitu juga kalau hari ini kita buat korban hadirin yang mulia, maka kita beritiba dengan millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam buat korban. Salah satu kita menebus daripada darah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kita niat semua insyaallah untuk berkorban. Tidak akan miskin kita buat korban 3 juta lah dalam setahun ini Pak ya. Nah, 3 juta kita keluarkan binatang, tidak akan miskin kita. Dan kalau kita simpan uang 3 juta ini nggak akan jadi kaya juga. Mudah-mudahan kita semua berazam dan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita supaya kita bisa menyembelih binatang kurban. Amin ya rabbal alamin. سبيل الدموع سبيل